Minggu lalu kita kan ngomongin tentang komposisi, membahas tentang komposisi, yaitu yang terdiri dari simetris dan asimetris. Nah, ini adalah contoh yang asimetris, di mana yang simetris, di mana kalau bagian kanan sama bagian kiri itu mirip, ya. Mirip, ini kalau dibelah jadi dua, mirip, dibelah jadi dua, mirip, dan sama komposisinya. Sama begitu ya. Kemudian kalau yang asimetris seperti ini, sisi kanan dan sisi kiri tidak sama, bobotnya tidak sama, begitu. Nah, ini kemarin kita sudah berlatih, anak-anak juga sudah mengumpulkan, ada beberapa yang belum mengumpul. Nah, di sini anak-anak, lihat. Ilustrasi komposisi supaya mudah dimengerti. Kalau yang simetris, bisa lihat pointer Miss Maya di sini? Bisa. Oke. Ini yang simetris, itu yang di sebelah kiri kita ya, yang simetris. Ini bagian kanan, bagian kirinya sama. Ini kan ada dibelah jadi dua nih. Ditarik garis lurus di tengahnya. Sisi kanan sama sisi kirinya sama. Seimbang. Inilah yang dinamakan dengan simetris. Nah, kemarin anak-anak ketika membuat tugas menggambar flora, fauna, atau alam benda dengan yang memilih simetris, apakah gambaran kalian sudah simetris? Coba nanti dicek Saya lagi. pakainya asimetris. Oke, sekarang tadi yang simetris dulu ya. Nih, yang simetris. Apakah sudah seperti ini? Coba nanti dicek dulu, ya kan? Ada beberapa yang sudah sama, sudah bagus. Ada beberapa yang masih bingung, Miss Maya lihat di tugasnya itu ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini asimetris, di mana ada gambar di sini, gambarnya pohon, tapi yang kanan sama yang kiri beda. Jika ditarik garis lurus di tengahnya, nih dilihat anak-anak ya, garis lurus di tengahnya, itu tidak sama antara kanan dan kiri. Kalau semisalkan diginikan, itu tidak sama ya. Tidak sama, begitu. Nah, ini anak-anak bisa membedakan mudahnya seperti ini untuk memahami simetris dan asimetris. Coba Miss Maya tanya ke Ale. Ale tolong dijawab ya. Coba Ale, kalau benda di rumahmu yang menunjukkan komposisi simetris itu apa, Ale? Maksudnya nama apa gimana? Namanya, nama bendanya apa? Ya seperti contohnya jam dinding. Jam dinding kan enggak mungkin kan asimetris, mungkin nanti malah jam satunya malah ke bawah lagi. Tuh, makanya jadi simetris. Oke, next ya. Miss Maya tanya ke Demirel. Sebutkan benda yang ada di rumahmu yang menunjukkan simetris, Dem. Botol minum, Miss. Simetris? Simetris. Oke. Tata, simetris apa Tata? Masih bendanya kan, Miss? Masih benda. Kelereng, Miss. Oke. Sip ya, benar ya anak-anak ya. Nih, coba anak-anak sekarang, anak-anak kan sedang menghadap ke laptop nih. Ini laptop kalau, ini kan ada dua gitu kan, bisa dibuka dan bisa ditutup. Ini adalah simetris. Sama. Ada nggak yang layarnya lebih besar daripada tempat keyboardnya, ada nggak? Pasti sama kan? Ada. Loh, komputer yang di rumah itu Miss kan layarnya gede kayak TV. Miss Maya bilangnya bukan komputer, itu PC ya. Kalau ini Miss Maya bilangnya laptop, oke? Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Kalau yang simetris nih dia, anak-anak pasti bisa lah dimengerti dari gambar ini saja. Ini dan ini beda. Sisi kanan dan sisi kirinya jika disatukan itu tidak sama. Tapi kalau yang simetris, sisi kanan dan sisi kirinya disatukan itu sama, begitu. Paham ya? Oke, Miss Maya lanjutkan. Nah, setelah kita tadi mempelajari komposisi dalam menggambar, nah sekarang kita akan membahas tentang teknik menggambar. Teknik menggambar itu apa? Miss Maya minta Lana, silahkan bantu Miss Maya untuk membaca teksnya. Teknik gambar.
Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasanya bisa biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Oke, di sini maksudnya gimana? Ketika kalian sebelum menggambar itu biasakan untuk membuat sketsanya terlebih dahulu. Misalkan anak-anak mau menggambar sebuah bola. Jadi pastikan gitu dulu kan. Kemudian misalkan anak-anak ingin juga menggambar bunga contohnya. Pasti anak-anak usahakan buat dulu bentuk yang paling menonjol terlebih dahulu, baru nanti bisa dikembangkan, begitu. Ini adalah teknik menggambar yang dianjurkan, begitu ya, supaya apa? Komposisinya, proporsinya, keseimbangannya baik, begitu. Nah, ini dia. Beberapa tahap yang perlu dilakukan pada saat menggambar itu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Bentuknya itu seperti apa? Kalau mau menggambar gelas, harus tahu dulu bentuknya gelas. Harus jelas di sini gelas bentuknya seperti apa yang mau digambar. Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambarnya. Mau ada telinganya enggak? Ada gagangnya enggak si cangkir ini tadi? Misalkan gelas berarti enggak ada gagangnya. Kalau cangkir berarti ada gagangnya begitu. Menyusun atau menyambungkan bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Jadi nanti dengan tarikan kalian pensil, tarikan pena atau apapun, nanti bisa menjadi gambar yang utuh. Kemudian berikan dimensi gelap terang, baik hitam atau putih atau berwarna. Jadi dimensi terang ini diarsir nanti. Jadi bagian yang lebih berat biasanya akan diarsir lebih gelap begitu. Berikan kesan untuk latar belakang yang selanjutnya. Oke, nih anak-anak. Di sini Miss Maya menggambarkan seperti ini ya. Nanti anak-anak bisa, misalkan kurang jelas, anak-anak bisa buka bukunya yang sudah Miss Maya bagikan. Teknik menggambar flora nih. Langkah yang pertama gambarlah bentuk lingkaran pada pola bunga. Jadi lingkaran dulu yang digambar. Lingkarannya dulu yang digambar. Nah, kemudian yang kedua, gambarlah kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, kalau yang di sini kan ini bunga Jepun ya, bunga Kamboja. Bunga Kamboja ada yang bergerigi-gerigi, ada juga yang enggak, begitu. Ini sesuai anak-anak, imajinasinya anak-anak ya, maunya seperti apa. Kemudian yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Nah, ini di sini anak-anak bisa melihat ya, di sini ada gradasi warnanya. Di sini lebih terang, di sininya lebih gelap. Di sini lebih terang, di sini lebih gelap, seperti itu. Ini yang untuk flora. Nah, ini juga yang flora nih. Ketika anak-anak menggambar setangkai bunga mawar, dibuat dulu tangkainya. Kemudian bentuk polanya yang untuk kelopaknya dibuat dulu. Gambar objek secara garis besar. Nah, itu. Kemudian yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Nah, jadi di sini nanti anak-anak bisa ditambah-tambahkan nih, mengikuti urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian di sini yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan. Nah, di sini nih arsirannya nih anak-anak nih. Maksudnya di sini nih. Untuk memberikan, oh ini batas kelopaknya, oh ini kelopak satu dengan kelopak yang lainnya berbeda. Kalau semuanya diplek warna merah, jadinya nanti cuman kayak apa ya? Kayak bentuk berwarna merah saja, tidak ada, oh ini kalau ada garis hitamnya seperti ini, oh berarti ini kelopaknya begitu. Oh ini daunnya, oh berwarna hijau. Oh ini kalau semuanya ini diwarnain merah, kan nanti nggak kelihatan kalau itu bunga mawar, begitu. Jadi ini terkesan hidup. Oh ya ini bunga mawar ya, begitu. Untuk di sini bisa sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Di sini teknik menggambar fauna. Ini adalah langkah-langkah menggambar itik. Itik anak bebek ya, anak-anak ya.
Di sini dimulai dari bentuk oval terlebih dahulu. Bentuk oval ini bentuk apanya? Bentuk badannya. Kemudian yang kedua tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Nah, ini dia ditambah-tambahkan seperti ini. Kemudian baru diberi warna pada gambar itiknya. Nah, anak-anak, dalam menggambar itu, anak-anak pasti sering lihat kan, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di mana, pasti pernah melihat gambar dengan, misalkan dengan angka 2. Angka 2 itu nanti bisa jadi apa? Misalkan jadi bebek, jadi burung. Angka 3 bisa jadi love, bisa jadi ikan, kemudian bisa jadi panda, bisa jadi apa-apa. Nah, itu adalah salah satu teknik dalam menggambar fauna dan juga flora. Begitu ya anak-anak ya. Jadi bisa dimulai dengan bulatan terlebih dahulu, bisa dimulai dengan kerucut, bisa dimulai dengan garis lurus, ataupun bisa dimulai dari titik begitu. Ini bisa anak-anak kembangkan dengan imajinasi anak-anak begitu. Ya. Nah, kemudian di sini kalau menggambar alam benda ini begini anak-anak. Jadi ini kan ada di sini ada apa namanya ya? Piring kecil untuk gelas, untuk membawa gelasnya itu. Di sini dibuat dulu bentuk silinder dan oval di sini ya. Di sini nih, di sini. Nah, bisa lihat di sini. Kemudian di atasnya juga ada bentuk ovalnya di sini. Ini adalah untuk gambar cangkirnya, atas cangkirnya. Kemudian baru ditarik garis ke bawah, kemudian barulah dibentuk, jadilah yang seperti yang kedua. Begitu. Kemudian jadilah gambar yang ketiga ketika sudah diberi warna atau diberi arsiran. Begitu. Nah, anak-anak dalam menggambar tentu saja membutuhkan alat dan media, ya kan? Nah, alat yang pertama di sini anak-anak bisa lihat ya di gambarnya. Di sini ada pensil. Nah, pensil biasanya itu yang digunakan itu dengan tanda H atau tanda B. Pensil yang ada H-nya ini, ada tulisannya H, pasti nanti anak-anak bisa cek masing-masing pensilnya ya. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Jadi kalau anak-anak mau menggambar garisnya tipis-tipis, itu bisa menggunakan pensil dengan tanda H. Kemudian pensil dengan tanda B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal dan hitam pekat atau hitam pekat. Begitu ya. Pensil H dan B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Nah, jadi anak-anak nanti kalau misalkan ditanyain, ada pertanyaan apa bedanya pensil H sama pensil B. Misalkan anak-anak mau pergi ke Nadimart, beli pensil gitu. Pensil yang apa? Bilang aja pensil H atau B, pasti nanti pegawainya tahu. Atau mungkin malah pegawainya nggak bisa membedakan anak-anak, jadi bisa misalkan beli pensil, dikasihnya pensil yang ini tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak, bisa bilang ini bukan yang kita mau, begitu. Ya anak-anak ya. Yang pertama adalah pensil. Yang ini tadi ada bedanya pensil H atau pensil B, begitu. Yang H itu lebih keras, kemudian nanti hasilnya itu akan lebih tipis. Kalau yang B itu dia lebih lunak dan itu nanti bisa membuat garis tebal dan juga hasilnya itu jadi hitam pekat, begitu. Nah, Miss, kemudian ya. Miss, kan Miss yang bilang kan ada yang pensil H dan pensil B. Saya punya pensil HB, itu artinya apa, Miss? Oke, pensil HB itu biasanya kan dipakai untuk yang ujian-ujian ya anak-anak ya. Jadi ketika untuk membulatkan apa namanya ya anak-anak itu ya. Kalian pernah kan kemarin pas waktu LJK, Miss. itu untuk membulatkan itu. Itu biasanya pensil HB itu pensil yang bisa dideteksi dengan mesin apa namanya? Mesin yang untuk menilai itu anak-anak. Begitu. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan pensil itu, menggunakan pensil H aja atau B aja, nanti nggak bisa kedetek. Makanya digunakanlah pensil HB, begitu. Oke, Miss. Oke, bisa Miss Maya lanjut? Maya lanjut ya.
Oke, kemudian ini ada pensil warna. Ya pasti anak-anak tahu ya anak-anak ya bagaimana ini fungsinya. Oh ya, untuk mewarnai, untuk membuat gradasi begitu ya. Kemudian ini krayon. Krayon juga sama seperti fungsinya ya. Untuk mewarnai juga, untuk membuat gradasi juga bisa. Kemudian yang ini adalah ballpoint atau pena ya. Di sini gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan pada umumnya berupa arsiran. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak mau ngarsir bisa menggunakan pensil, bisa juga menggunakan ballpoint atau pena. Kemudian yang di sini adalah kertas ya anak-anak ya. Kertas bisa buku gambar, bisa kertas kosong A4 begitu. Nah, untuk materi menggambar, Miss Maya sudah menjelaskan semuanya. Miss Maya harap anak-anak bisa mengerti semua ya.